warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel di sini Putri. Sekarang kita akan membahas 3 materi, di mana materinya itu ada media pembelajaran, pengelolaan kelas, evaluasi pembelajaran. Nah, ketiga materi ini berhubungan dengan materi strategi belajar mengajar. Oke, lanjut saja kita ke pembahasan. Yang pertama itu ada media pembelajaran. Nah, bagaimana memilih media pembelajaran yang tepat dalam upaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat mencapainya. Hasil yang optimal, maka keberadaan media dan sumber belajar harus mendapatkan perhatian yang serius. Memilih media pembelajaran yang tepat akan sangat membantu guru dalam mencapai hasil yang sempurna. Kemudian, media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu merupakan sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Lanjut lagi ke fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Ada fungsi semantik, fungsi manipulatif, dan fungsi psikologis. Ada 3 ya fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Kemudian audio ini merupakan media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Yang termasuk media ini adalah program radio dan program media rekam seperti piringan hitam, atau sudah tidak terpopuler lagi karena itu sudah termasuk barang-barang antik. Kedua, pita magnetik, kemudian cakra compact disc, dan juga audio chips. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Nah, media visual. Apa sih itu media visual? Media visual itu media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Termasuk dalam jenis media ini adalah media cetak verbal, media cetak grafis, dan media visual non-cetak. Pertama, media visual verbal. Itu merupakan media visual yang memuat pesan-pesan verbal, atau dengan kata lain pesan linguistik berbentuk tulisan. Kedua, media visual nonverbal grafis. Nonverbal grafis merupakan media visual yang memuat pesan nonverbal, yakni berupa simbol-simbol visual atau unsur-unsur grafis seperti gambar, sketsa, lukisan, dan foto. Juga termasuk grafik, diagram, bagan, dan peta. Ketiga, ada media visual nonverbal 3 dimensi. Ini merupakan media visual yang memiliki 3 dimensi berupa model seperti miniatur atau maket, mock-up, spesimen, diorama, dan juga bak pasir. Media audiovisual ini media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Media ini secara garis besar dapat dibagi 2. Ada media audiovisual murni dan ada audiovisual tidak murni. Nah, sekarang kita masuk lagi ke apa sih itu multimedia? Multimedia itu media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses pembelajaran. Termasuk dalam media ini adalah segala benda asli, demonstrasi, dan media wisata. Termasuk juga multimedia berbasis komputer. Oke, sekarang tips pemilihan dalam media pembelajaran. Yang pertama, kita harus mengerti tentang karakteristik peserta didik bagaimana, kemudian kita harus mengetahui apa tujuan belajarnya, kemudian kita juga harus tahu sifat bahan ajarnya bagaimana, dan juga sifat pemanfaatan medianya bagaimana untuk kedepannya. Nah, ada manajemen kelas. Manajemen kelas ini sendiri merupakan ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar dan mengajar.
Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat perilaku dan kegiatan guru yang diarahkan untuk menarik perilaku siswa yang wajar, pantas, dan layak serta usaha dalam meminimalkan gangguan menurut Hasri tahun 2009. Ini merupakan pengelolaan kelas juga. Oke. Ini sudah kita masuk di materi pengelolaan kelas. Itu tadi pengertian dari manajemen kelas. Sekarang manajemen kelas ini juga merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur tata laksana kelas diawali dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajar, pengaturan lingkungan kelas, memantau kemajuan siswa dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kelas. Nah, ada prinsip-prinsip manajemen kelas. Nah, prinsip manajemen kelas ini ada beberapa prinsipnya. Ada prinsip kesiapan atau readiness, prinsip motivasi atau motivation, kemudian prinsip perhatian, prinsip persepsi, prinsip retensi, dan prinsip transfer. Ini prinsip-prinsip manajemen kelas ini berupa bagaimana kita bisa memilih prinsip yang bagaimana agar bisa mengelola kelas dengan baik. Apakah kita menjadi prinsip yang motivasi, yang memberikan motivasi kepada murid-murid atau peserta didik dalam menjalani sesuatu, atau kita berprinsip dengan perhatian penuh dengan murid-muridnya yang perhatiannya itu tidak didapatkan dari rumah. Kita juga bisa memberikan perhatian juga. Nah, itu prinsip-prinsip manajemen kelas. Sekarang kita menurut Ratno Harsanto, pengelolaan kelas yang dinamis ditunjukkan dengan pengelolaan berbagai jenis kelas, belajar bersama dalam kelompok, mengadakan analisa sosial, mengefektifkan papan tulisan di kelas, mengefektifkan posisi tempat duduk siswa, mengembangkan pemetaan bahan, memanfaatkan perpustakaan sekolah, mengembangkan kemampuan bertanya, dan mengatasi masalah disiplin kelas. Nah, salah satu contoh di sini ada mengefektifkan posisi tempat duduk siswa. Banyak siswa yang lebih memilih tempat duduk yang di belakang, terutama itu siswa-siswa yang pemalas, siswa-siswa yang nakal. Nah, di situ peran dari seorang guru untuk memperhatikan siswa tersebut. Kita bisa menempatkan itu di poin yang kelima tentang mengefektifkan posisi tempat duduk siswa. Di situ kita bisa memposisikan diri dalam mencari solusi, dalam memecahkan masalah yang secara umum tidak asing lagi. Masalah itu di lingkungan guru atau lingkungan pendidik. Sekarang, ruang lingkup pengelolaan kelas ini ada empat. Yang pertama, pengelolaan tata lingkungan fisik kelas, kemudian pengelolaan dan penegakan disiplin kelas, kemudian ada pengelolaan perilaku siswa, kemudian ada pengelolaan konflik di dalam kelas. Yang perilaku siswa itu, nah, pengelolaan tata lingkungan fisik kelas itu juga berpengaruh dalam berlanjutnya sebuah pembelajaran. Dari tadi lingkungan fisik kelas harus bagaimana, nyamannya mereka bagaimana, dan perilaku siswa juga harus diperhatikan. Konflik di dalam kelas, kita juga harus juga tahu bagaimana masalahnya dan pemecahan masalahnya bagaimana. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran. Gronlund mengemukakan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran.
evaluasi di sini ini bertujuan untuk yang tadi di sini dijelaskan untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran, dan juga kita bisa mengetahui sejauh mana ilmu yang dia serap dari kita itu apakah berhasil tertransfer atau tidak. Nah, di sini juga kita bisa belajar dan juga bisa bercermin kalau misalkan metode-metode yang kita terapkan tidak berhasil, maka kita mencoba untuk metode yang lain. Begitu. Nah, pengukuran ini merupakan suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka mengenai tingkatan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh individu atau siswa. Sedangkan tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis untuk mengukur suatu sampel perilaku. Pengukuran. Nah, maksudnya ini itu sebagai itu tadi yang dijelaskan tingkatan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh individu siswa. Ini pengukuran ini juga bisa digunakan sebagai level-level di manakah siswa itu tersebut, bagaimanakah itu tadi berhubungan dengan materi yang sebelumnya tentang evaluasi. Nah, evaluasi juga dengan pengukuran itu juga berkesinambungan karena evaluasi juga menghasilkan sebuah solusi dan juga pengukuran juga menghasilkan gambarannya. Ya, kemudian tes ini maksudnya pengukuran yang bisa digunakan untuk dijadikan sebagai sampel perilaku siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya ada sejalan dengan pendapat di atas, Hopping dan Antes mengemukakan evaluasi itu merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Sedangkan pengukuran itu sendiri suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka berdasarkan hasil. Nah, ini beberapa ciri atau attitude mengenai suatu objek, orang, atau peristiwa. Begitu. Nah, unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran adalah objek yang akan. Nah, ini adalah unsur pokok dalam sebuah evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu dievaluasi, kemudian yang kedua kriteria sebagai pembanding, dan juga ada dibilang keputusan. Pahamkan tentang ini tiga unsur pokoknya dalam evaluasi pembelajaran. Kemudian kita lanjut lagi. Ini ada persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada dinamakan validitas. Nah, validitas ini yaitu mengukur karakteristik perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian ada reliabilitas, yaitu menunjukkan keajegan gambaran yang diperoleh meskipun dilakukan beberapa kali evaluasi. Kemudian ada objektivitas. Nah, maksudnya ini hasil penelitian ini mencerminkan kondisi kemampuan siswa sebagaimana adanya tidak terpengaruh oleh unsur-unsur subjektivitas penilaian. Kemudian ada representatif. Nah, ini representatif ini itu adanya keseimbangan yang diujikan. Kemudian ada fairness, yaitu mengemukakan persoalan-persoalan dengan wajar, tidak bersifat jebakan dan tidak mengandung kata-kata yang bersifat menjebak. Kemudian ada praktis, yaitu efektif dan efisien, mudah dilaksanakan, diolah, dan ditafsirkan menurut fungsinya. Evaluasi dibedakan ke dalam 4 jenis, ada formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatan. Nah, evaluasi menurut syarat-syarat psikologis agar kita guru mengenal